Kurma Kuliah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, pendengar KSMR TV dimanapun berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk langkah yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai di hari ini banyak kenikmatan masih Allah berikan kepada kita. Maka bentuk rasa syukur kita mulai dengan bil qaul, dengan perkataan, yaitu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada sosok seorang nabi yang disanjung-sanjung, seorang nabi yang mengajarkan kita bagaimana tata cara menyembah Allah, bagaimana menyebut asma-asma Allah. Banyak beliau ajarkan kepada kita. Maka kita sebagai umat yang siang malam kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati sayyidina Muhammad. Apa tujuannya? Agar kelak nanti di akhirat kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para hadirin wal hadirat, pendengar KSMR TV dimanapun berada, insyaallah berkah. Satu-satunya solat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Banyak solat yang Allah perintahkan. Solat subuh, solat zuhur, solat maghrib, solat asar, solat isya. Allah perintahkan kepada kita. Tapi satu-satunya solat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qur'anal fajr. Apa maknanya? Para ahli mufassirin, para ahli tafsir, mereka menyebutkan bahwa wa qur'anal fajr maknanya adalah salat subuh. Kenapa salat subuh disebutkan di dalam Al-Quran? Karena satu-satunya salat ketika dimulai dilaksanakan paling panjang ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Bagaimana contohnya? Salah satu contohnya ketika kita salat subuh pada hari Jumat, kita membaca surah As-Sajadah, termasuk adalah surat yang paling panjang. Oh, ada yang mengatakan solat tahajud juga disebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam fatahajjad, maka lakukan solat tahajud nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Kenapa solat tahajud? Banyak solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat istikharah. Kenapa yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya solat tahajud? Karena solat sunat tahajud satu-satunya solat sunat yang panjang dibacakan ayat Al-Quran. Bahkan sampai Nabi ketika ia solat, hatta tatawara maqadamahu, sampai kedua lutut Nabi Muhammad sampai bengkak. Apa sebab? Karena panjang membaca ayat Al-Quran di dalam salat tahajud. 12 bulan Allah jadikan bagi kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumaidil Awal, Jumaidil Akhir, sampai habis. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Banyak Allah jadikan. Minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan, ada 4 bulan haram. Tetapi apakah Allah menyebutkan secara langsung? Tidak. Tetapi satu-satunya
bulan yang Allah sebutkan secara langsung, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Kenapa bulan Ramadan yang hanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Salat subuh, kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? Karena panjang membaca ayat Al-Quran. Salat tahajud, kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Karena panjang membaca ayat. Tetapi bulan Ramadan, kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu sendiri langsung Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Para hadirin wal hadirat, pendengar KSNR TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa Ramadan bukan sembarangan bulan. Bahwa Ramadan bukan hanya sekedar bulan yang berlalu begitu saja. Tetapi Ramadan adalah tamu yang sepanjang tahun kita tunggu kedatangannya, karena kita ingin berjumpa. Bahkan kata seorang Mu'alla bin Fadl mengatakan bahwa ulama para salafus salih, salafunas salih, mereka ulama-ulama terdahulu, 6 bulan menjelang datang bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika mereka sampai di bulan Ramadan, apa yang mereka minta? Ketika sampai bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah, minta diberikan istiqamah, kekuatan iman untuk betul-betul beribadah dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, berbagai panggilan seruan sudah banyak kita dengar. Banyak para da'i, banyak para muballigh menyampaikan keutamaan bulan Ramadan. Tapi sekarang bagi kita sebagai seorang umat, haruslah betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini. Bahkan apa kata Nabi? Lau ta'lamu ummati, kalau umatku mereka tahu ma fi Ramadan, apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, apa yang akan mereka minta? Latamannau, mereka akan bercita-cita ka kulluhu Ramadan, bahwa 1 tahun itu adalah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bukan sembarangan bulan. Bulan Ramadan bukan hanya sekadar bulan yang kita lalui kemudian berakhir tiada makna. Maka ingat, jangan sampai kita sia-siakan. Banyak ulama para salafus salih mencontohkan ketika datang bulan Ramadan, banyak perbuatan-perbuatan yang mereka contohkan kepada kita. Salah satunya Zubaidah, istri Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika datang bulan Ramadan, ia alirkan air menuju padang Arafah. Bahkan sampai hari ini air itu sering disebut dengan mata air Zubaidah. Ini menjadi pelajaran bahwa Ramadan adalah gudang bagi kita untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti Ramadan berakhir namun kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Apa kata Nabi? Raghima anfu rajulun, raghima anfu rajulin, celakalah nanti orang dakhala fi Ramadan, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian ketika Ramadan telah habis, lam yughfar, ia tidak mendapat ampunan dari Allah, ia tidak bisa memanfaatkan beribadah. Bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan ini. Banyak hadis mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, man qama lailatul qadar. Masyhur. Hadis ini sering kita dengar. Maknanya apa? Ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan membuahkan hasil ampunan atas kesalahan, atas dosa kita kepada Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Para pendengar hadirin wal hadirat dimanapun berada, insyaallah berkah. Mungkin dalam pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan menimbulkan rasa semangat kita, gairah kita untuk lebih
tekun memanfaatkan Ramadan ini dengan beribadah, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir. Pokoknya dengan mendatangkan hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, cincin dan puan-puan, mari berinfak di Takaful KSMR. Jangan lupa ya.